Kalau misalkan di sapi ada sapi Kobe ataupun daging Wagyu. Nah, kalau di unggas itu ada bebek Cihateup gitu kan. Untuk permintaan pasar di sini masih banyak. Permintaan akan telur saja. Untuk per minggu kita harus menyediakan itu sekitar 150.000 butir. Nah, kan tetapi kita cuma bisa 40%-nya saja. Itu kebutuhan konsumen. Berarti kan masih banyak peluang-peluang yang harus diisi, yang harus kita persiapkan. Untuk di daging karkas, kita kebutuhannya itu 1,5 ton per minggu. Akan tetapi kita baru bisa setengahnya terpenuhi gitu kan. Artinya peluang bisnis daripada itik Cihateup baik itu budidaya telur ataupun juga dari pasca panennya karkas daging itu masih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Hilmi atau di lapangan biasa akrab dipanggil dengan sebutan Kang Bom Bom. Saya merupakan owner dari CP Primadona Baru yang bergerak di bidang budidaya itik Cihateup dan pengolahan pasca panen. Itik Cihateup itu merupakan plasma nutpah asli endemik dari Cihateup, Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya beternak ataupun mengenal dunia peternakan itik Cihateup itu pada usia kelas 3 SD ataupun usia 9 tahun gitu kan. Jadi awalnya itu ayah saya yang merupakan pionir ataupun pakar dari itik Cihateup, Dr. Andes Maman Abdurrahman, SAG. Dia setiap hari selalu menyuruh saya tuh untuk mengambil telur gitu kan di kandang. Nah, dari kebiasaan tersebut lama kelamaan kok enak gitu kan, tiap hari ngambil telurnya dijual dapat income uangnya. Akhirnya di situ saya mulai belajar, dan mulai dari awalnya itu saya dikasih 6 ekor bebek sama ayah. Terus seiring berjalannya waktu, alhamdulillah untuk populasi sekarang itu sekitar 2.500 ekor dari mulai DOD sampai ke indukan gitu. Jadi awal mula saya serius untuk budidaya itik Cihateup itu pada tahun 2017. Saya melihat itu karena mayoritas daripada waktu tahun itu kebanyakan peternak itik Cihateup itu kok kalangan kolonial. Jadi di usia lansia 50 tahun ke atas gitu kan. Nah, jadi saya melihat kalau misalkan tidak ada regenerasi, nanti itik Cihateup itu akan dibawa seperti apa. Akhirnya saya terjun dan serius untuk lebih lanjut mendalami budidaya itik Cihateup, dan alhamdulillah saya dibimbing oleh langsung sama ayah saya yang merupakan pakar asli. Saya 2017 itu peroleh 150 ekor. Kita mulai dulu daripada breeding, penetasan, naik, alhamdulillah sampai sekarang itu ada populasi 2.500 ekor. Nah, untuk sistem pemeliharaannya itu kita tidak dipelihara sendiri secara intensif, tapi kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk budidaya itik Cihateup. Karena apa? Kalau misalkan selain daripada kita mempunyai jumlah populasi yang besar, kita juga harus berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, dengan adanya budidaya itik Cihateup tersebut, kita alhamdulillah sudah bisa mengayomi sekitar 135 mitra ataupun peternak gitu kan. Dari mulai breeding, terus pembesaran, fattening, sampai ke proses pasca panen gitu kan. Nah, yang tadi saya katakan yang 135 orang mitra termasuk kepada anak-anak yatim, terus ibu-ibu rumah tangga gitu kan, janda, terus lansia gitu kan, yang anak-anak kurang mampu gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak yang kita bantukan itu mereka sudah tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tua, meminta lagi ke SPP sekolah kepada orang tuanya, SPP kuliah, kita yang handle semua.
Untuk di CP Primadona baru itu kita itu fokusnya semuanya dari hulu ke hilir gitu kan, dari mulai breeding sampai dengan ke pengolahan pasca panen. Dan kita juga sekarang di sini menjalankan itu namanya pemberdayaan masyarakat gitu kan. Karena saya pribadi mempunyai cita-cita itu membuat argo wisata, eko edu wisata gitu kan. Jadi membuat kampung bebek gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan untuk eko edu wisata. Jadi untuk eko edu wisata itu di kalangan kecil dulu, kemarin itu ada teman-teman dari teman saya dari Dinas Koperasi UKM Jawa Barat. Jadi dia stay di sini itu kan, lihat bebek, nanti kita kasih edukasi tentang bebek. Karena di lapangan itu stigma masyarakat umum kalau misalkan berbicara tentang bebek pasti bau, terus kotor dan becek gitu kan. Nah, itu yang kita edukasi bahwa yang menjadi stigma negatif tersebut ketika datang ke kandang primadona baru itu hilang semuanya. Tidak berbau, bebeknya jinak-jinak, jadi adem. Nah, itu yang kita edukasi. Terus pulang dari kandang kita kasih nasi lewat sama daging bebek biar merasakan oh perbedaannya daripada daging itik cihateup dengan daging-daging yang lain tuh beda. Kalau misalkan di sapi ada sapi Kobe ataupun daging Wagyu, nah kalau di unggas itu ada bebek cihateup gitu kan. Untuk pemasaran di sini budidaya itik cihateup khususnya peternakan kami CP Primadona baru, karena kita merupakan optaker yang sudah dipercaya oleh kementerian dan dinas provinsi serta dinas Kabupaten Tasikmalaya di sini, dan saya juga merupakan ketua klaster yang sudah disertifikasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Ketahanan Pangan dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi untuk di Tasikmalaya saya itu sebagai optaker daripada budidaya itik cihateup dan pengolahan pasca panen. Untuk pemasarannya kita itu kebanyakan di luar Tasikmalaya. Nah, itu kebanyakan. Adapun juga untuk di pasar Tasikmalaya kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain untuk memenuhi kebutuhan pasar di Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya. Nah, untuk sisanya saya mengisi ke daerah Jabodetabek dan Jababeka. Dari proses awal kita itu dari mulai DOD gitu kan, karena DOD itu ada dua jenis. Yang pertama itu untuk pedaging, yang kedua untuk petelur. Nah, untuk pedaging itu sendiri, pertama 1 hari DOD menetas sampai ke panen itu yang dengan metode dan SOP yang kami terapkan, alhamdulillah cuma 3 minggu. 3 minggu dengan bobot 1 kilo gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk petelur, kita panennya itu biasa di usia 5 bulan. 5 bulan jadi sudah belajar dulu. Jadi kalau misalkan konsumen ada yang memerlukan itik cihateup bayah, jadi tidak usah menunggu lama sampai 1 bulan 2 bulan, enggak, kita sudah sediakan bahkan di 2 minggu awal bebek tiba di kandang konsumen itu udah bertelur gitu. Selain daripada metodologi konvensional, kita juga menerapkan metodologi smart farming. Contoh untuk smart farming itu sendiri, ketika si bebek itik cihateup itu sedang digembala gitu kan, cukup dengan saya bersiul, si bebek tersebut akan masuk ke kandang secara otomatis. Cukup dengan saya bersiul ataupun anak-anak bersiul, maka si bebek tersebut akan masuk ke kandangnya masing-masing gitu. Untuk peluang usaha daripada budidaya itik cihateup dan pengolahan pasca panen itu sangat luas. Dari segi keunggulan dari telur bebek itu, telur bebek cihateup kita kuning telur lebih gede. Kandungan omega 3 kita lebih besar. Size-nya kita lebih besar, 65 gram sampai 144 gram per butir. Kandungan omega 3-nya kita lebih besar. Dan kuning telurnya pun kita lebih besar. Masa simpan kita lebih lama untuk telur. Untuk daging itik cihateup kita seratnya itu lembut. Terus kalau misalkan untuk proses industri makanan kita lebih untung karena untuk penyusutan daripada karkas daging itik cihateup itu 30%. Kenapa demikian? Karena itik cihateup itu terbantungkan dengan tulangan yang long size dan big size. Jadi ketika melewati proses pemasakan,
Jadi si daging yang tadinya menyusut akan terikat oleh tulang-tulangnya. Jadi untuk kalangan industri ataupun pengusaha kuliner itu itik cihateup sangat menguntungkan karena ketika sudah melewati proses masak si dagingnya itu menyusutnya cuma 30%. Untuk permintaan pasar di sini masih banyak. Permintaan akan telur saja untuk per minggu kita harus menyediakan itu sekitar 150.000 butir. Nah, kan tetapi kita cuma bisa 40%-nya saja. Itu kebutuhan konsumen. Berarti kan masih banyak peluang-peluang yang harus diisi, yang harus kita persiapkan. Untuk di daging karkas, kita kebutuhannya itu 1,5 ton per minggu. Kan tetapi kita baru bisa setengahnya terpenuhi gitu kan. Artinya peluang bisnis daripada itik cihateup baik itu budidaya telur ataupun juga dari pasca panennya karkas daging itu masih banyak. Nah, kerugian yang pernah saya alami yang paling besar itu adalah yang pertama terjangkitnya wabah virus ND. Kemudian ada lagi virus yang baru itu H5N7. Itu kerugian kita sampai di angka 3 digit. Dan yang kedua, kita kerugian terbesar itu ketika saya kirim barang tapi untuk proses pembayaran nyampe sekarang pun masih mandek gitulah, masih mandek. Alhamdulillah untuk masalah yang tadi kerugian tersebut karena pola investasinya kita itu investasi jarum langit gitu kan, jadi kita memberdayakan anak-anak yatim gitu kan, terus janda lansia gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki lebih kepada kami gitu kan. Jadi ada aja kalau misalkan kita mengalami kerugian di bulan ini, bulan depannya kita mengalami keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itulah investasi jalur langit. Untuk para pemula ataupun yang mau belajar tentang cara budidaya itik cihateup baik itu petelur, pedaging dan pengolahan pasca panen, bisa datang ke saya ke sini ke Cihateup ke rumah saya. Selain kita sediakan bibit ataupun bias siap telur, kita juga kasih SOP pemeliharaannya, kita sharing SOP pemeliharaannya. Dan untuk panennya juga, kalau misalkan di sana tidak tersedia pasar, kita tarik sendiri untuk panennya. Jadi kalau misalkan untuk khususnya generasi Z gitu kan, generasi milenial, jangan gengsi ataupun malu untuk budidaya itik cihateup.